asing. Begitu pula misalnya semen. Di Cilacap tadi saya dapat cerita, ada investasi, ada investor tetapi asing, bentuknya housing misalnya. Jarang sekali dimiliki oleh putra-putra daerah, jarang sekali dimiliki oleh Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2, apalagi dimiliki oleh negara. Kalaulah itu dimiliki oleh putra-putra daerah, biasanya putra-putra daerah itu seringkali tidak dianggap bagian integral dari bangsa kita. Sehingga putra-putra daerah yang pandai berbisnis seperti Pak B gitu, seringkali tidak di backup oleh negara. Seringkali, walaupun juga seringkali menipu negara gitu loh. Tapi seringkali. Sehingga mereka yang tumbuh di kalangan pribadi-pribadi yang kaya itu adalah pribadi-pribadi luar negeri, terutama China. Jadi ini problem kedua adalah problem tentang penguasaan sumber daya alam, baik di udara, laut, dan darat, dikarenakan kita tidak mengerti persis dan membiarkan proses-proses pengambilan sumber daya alam itu secara membuta oleh bangsa lain. Karena itu Bapak Ibu, menurut saya di forum yang sangat berbahagia ini, solusinya adalah ke depan setiap pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota madya maupun provinsi dan pusat harus memiliki apa yang disebut dengan roadmap yang isinya adalah informasi detail tentang apa kelebihan dan apa produk yang bisa dihasilkan dari suatu daerah. Kita berkali-kali berkoordinasi dengan kementerian yang lain, ternyata kita belum memiliki roadmap itu. Jadi misalnya ada duit, baik duit dari masyarakat, baik duit di perbankan maupun duit dari luar, itu seringkali kita tidak tahu untuk disalurkan kemana duit itu. Praktis di tingkat nasional tidak ada satu kementerian yang bisa menjawab misalnya aku akan investasi emas di mana saja. Pasti yang disampaikan adalah data emas warisan VOC dan Belanda. Kita belum mempunyai satu data yang real, konkret dari peta emas dari Sabang sampai Merauke yang baru, hasil dari Google Map misalnya yang dikerjakan oleh putra dan putri bangsa ini. Kalau ada orang mau investasi tanam bayam misalnya, kita juga tidak pernah bisa memaparkan dengan jelas di tanah mana, di kecamatan apa, di desa siapa, dan berhubungan dengan siapa bayam itu bisa ditanam. Begitu pula juga kalau ada orang mau investasi yang lain. Praktis kita hanya memiliki kata-kata yang sangat faktual dengan kalimat kira-kira di daerah sana Mas ada. Kira-kira di tempat itu Mas. Tetapi kalau ada orang datang ke desa, tanya di daerah mana saya akan memiliki dan mendapatkan TKW, datanya lengkap sekali. Banyumas, produsen TKW terbesar di Jawa Tengah. Cilacap, nomor 4 terbesar di Jawa Tengah. Clear, konkret dan tahu betul person-person yang menjualnya. Luar biasa, trafficking women and men di Indonesia. Jadi karena itu Bapak Ibu, saya menginginkan nanti teman-teman Pemda di sini bekerja keras membuat satu map yang sangat jelas, potensi-potensinya, produksi-produksinya, kebutuhan uangnya berapa dan seterusnya. Lalu itu nanti akan digabung di pusat sehingga siapapun yang akan investasi, mau perorangan, mau koperasi, mau BUMD maupun BUMN maupun multinasional corporate, itu dengan jeli menghasilkan satu produk yang sustain, ramah, dan mensejahterakan. Tanpa itu saya kira pemimpin sehebat apapun, mau berpangkat jenderal seperti hari ini, mau seperti Kiai Haji di masa lalu, mau seorang proklamator di masa yang lalu-lalu, tidak akan sesegera mungkin menyebabkan kita menjadi bangsa yang bermartabat selama kita gagal membangun roadmap dalam sistem yang cerdas ini. Karena itu menurut saya cara menyelesaikan sumber daya manusia, cara menyelesaikan sumber daya alam adalah sistem. Kami dari Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha di situ, mohon bantuannya. Moga-moga nanti di masa depan bangsa ini tidak akan jasa lagi karena kita berangkat dari Cilacap yang kuncinya kata moderator ada di sini.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.